berkorban dengan sapi atau unta itu lebih baik ketimbang dia berkorban dengan kambing. Kenapa? Karena dagingnya lebih banyak, yang mendapatkan manfaatnya lebih banyak. Para ulama mengatakan berkorban dengan unta itu lebih utama ketimbang berkorban dengan sapi. Berkorban dengan sapi itu lebih utama ketimbang berkorban dengan kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita akan membahas tentang masalah ibadah kurban, yang mana saya sebelumnya diminta oleh sebagian jamaah di sini untuk membahas ibadah kurban. Ibadah kurban atau yang disebut dengan sembelihan kurban. Sembelihan merupakan sebuah ibadah yang sangat agung, ibadah yang luar biasa. Makanya orang-orang zaman jahiliyah dahulu, mereka banyak sekali beribadah kepada Allah dalam bentuk sembelihan. Tapi sayangnya sembelihan mereka dalam bentuk kesyirikan. Oleh karenanya kalau kita perhatikan di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala seringkali menggandengkan ibadah sembelihan tersebut dengan perkara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan perkara bahwasanya ibadah itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, dan ini merupakan juga dalil tentang disyariatkannya ibadah kurban. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah kalian untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Pertama, di sini Allah Subhanahu wa taala kaitkan sembelihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperuntukkan kepada selain Allah, maka itu masuk di dalam kesyirikan. Yang kedua, Allah gandengkan di dalam ayat ini kata wanhar di sini digandengkan dengan salat. Sebagaimana kita tahu salat itu hanya diperuntukkan untuk Allah, maka seperti itu pula juga adalah sembelihan harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Secara umum para ulama membagi sembelihan itu ada 5 macam keadaan orang menyembelih. Keadaan pertama, ada orang itu menyembelih dengan menyebut nama Allah dan diperuntukkan untuk Allah, dan ini ibadah kurban. Seseorang menyebut nama Allah ketika dia menyembelih, menyebut bismillah, kemudian diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang kedua, ada seseorang menyembelih nama Allah tapi diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang misalnya menyembelih, dia menyebut bismillah, kemudian sembelihnya bukan untuk Allah, untuk buaya putih misalnya. Maka ini adalah syirik. Ini merupakan syirik. Kenapa? Karena dia peruntukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang menyembelih, dia tidak menyebut nama Allah tapi diperuntukkan untuk Allah. Dia tidak menyebut nama Allah, dia menyebut nama Al-Masih misalnya. Dia menyebut nama Ali misalnya, tetapi diperuntukkan untuk Allah, dan ini juga syirik. Dan ini tidak boleh. Kemudian ada yang keempat, orang menyembelih
ya, tidak menyebut nama Allah dan tidak diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti sembelihan orang Majus, seperti sembelihan orang-orang di luar Islam. Kemudian terakhir, dan ini bentuk sembelihan yang boleh, adalah seseorang menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan untuk tujuan mubah atau tujuan yang diperbolehkan di dalam syariat. Contoh misalnya, Anda menyembelih menyebut nama Allah, ada tamu datang misalnya. Kemudian Anda sembelih ayam, atau Anda menyembelih seekor ayam kemudian untuk diperjualbelikan, bukan untuk Allah tapi untuk diperdagangkan. Maka ini tidak ada masalah, ini halal. Ya, jenis yang kelima ini halal dan bukan kesyirikan. Adapun ibadah kurban adalah dari jenis yang pertama dari keadaan menyembelih tadi. Seseorang menyembelih nama Allah dan diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah kurban pada hakikatnya bukan dagingnya yang diinginkan, tetapi taqarrubnya, bentuk seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, tidak sampai daging-daging tersebut, tetapi yang sampai itu adalah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kata para ulama, kalau orang merasakan istisyar, ya, merasakan bahwa penyembelihan itu adalah bentuk taqarrub kepada Allah, dia akan mendapatkan kelezatan yang luar biasa. Kemudian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan ibadah kurban atau yang disebut dengan udhiyah, disebutkan oleh para ulama, udhiyah itu adalah segala sesuatu yang disembelih dari binatang ternak pada hari raya Idul Adha atau pada hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna udhiyah, makna ibadah kurban. Jadi ibadah kurban itu yang disembelih adalah binatang ternak. Tentu ada beberapa jenis binatang ternak yang diperbolehkan untuk dikorbankan. Nanti kita akan jelaskan. Dan waktunya harus disembelih di waktu hari raya dan atau di hari-hari tasyrik. Maka tidak boleh seseorang menyembelih hewan kurbannya sebelum hari raya. Dan juga tidak boleh seseorang menyembelih hewan kurbannya setelah hari tasyrik. Maka kalau ada orang melakukan demikian, maka pada hakikatnya dia bukan melakukan ibadah kurban, tetapi sembelihan biasa. Makanya kata para ulama, kalau ada orang menyembelih hewan kurbannya setelah hari tasyrik, maka sebetulnya dia diberikan pilihan. Boleh dia meneruskan menyembelih atau dia tidak menyembelih, karena sudah hilang waktu untuk berkurban. Dan para ulama mengatakan awal waktu disembelihnya adalah di waktu kita selesai sholat. Di waktu kita selesai sholat. Maka itulah waktu seseorang mulai menyembelih. Mungkin ada pertanyaan di antara kita, Ustadz, di tempat kita itu kadang itu di dalam satu kota itu, bahkan di dalam satu kelurahan, di dalam satu kecamatan itu sholat idnya banyak, ya. RT ini mengadakan sholat id, RT sebelah juga mengadakan sholat id. Maka patokannya sholat id yang mana yang jadi patokan? Zaman dahulu emang sholat id itu hanya dilakukan di dalam satu kota, itu satu orang, satu tempat, dilakukan satu tempat. Sehingga kalau selesai tempat ini maka semua orang menyembelih. Tapi zaman kita ini semakin banyak penduduk, ya. Zaman dulu sedikit orang, semakin banyak penduduk, tidak memungkinkan tempat yang satu sehingga dipecah dengan berbagai macam tempat lokasi. Maka kata para ulama, lokasi mana saja, tempat mana saja selesai sholat id di tempat dia, di daerah dia, maka dia boleh menyembelih hewan kurbannya walaupun, ya, orang tersebut belum selesai sholat id. Contoh misalnya, saya berkurban di masjid Asy-Syifa atau di musala Asy-Syifa sini. Tapi saya sholat idnya misalnya di masjid Imam Syafi'i, atau saya sholat idnya di masjid Jami. Di masjid Jami belum selesai, di musala ini sudah selesai. Boleh tidak hewan kurban saya disembelih di musala ini? Boleh. Patokannya adalah jika sudah selesai di tempat tersebut, maka boleh disembelih hewan kurban kita. Kemudian
Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil tentang masyru'iyah ya, atau disyariatkannya ibadah kurban ini, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an sebagaimana kita jelaskan tadi, fasholli rabbika wanhar. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anhu, hadis Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahain. Kata Anas radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallam pernah menyembelih hewan kurbannya dengan dua ekor kambing. Ini menunjukkan bahwasanya disunnahkan ya atau dianjurkan kita untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian kenapa dinamakan udhiyah atau dinamakan Idul Adha atau udhiyah? Karena kata para ulama dinisbatkan kepada waktu duha. Di waktu duha maka disebut dengan udhiyah. Ya, maka karena dinisbatkan dengan waktu duha. Karena disembelih di waktu duha. Kemudian para ulama Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berselisih tentang hukum berkurban ini. Apakah dia wajib ataukah dia sunnah? Terjadi perselisihan yang sangat kuat di kalangan para ulama. Wallahu taala alam, di antara pendapat yang mengatakan bahwa ini sunnah, ini adalah pendapat jumhur, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Di antara dalilnya adalah ya, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, "Idza dakhalatil asyar wa arada ahadukum ayudhi fala yamussa min sya'rihi wa bashari syai'a." Kata Nabi SAW, jika masuk 10 awal di bulan Zulhijjah dan salah satu di antara kalian ingin berkorban, maka janganlah dia mengambil sesuatu dari rambutnya, sesuatu dari kulitnya ketika dia ingin berkorban dan masuk 10 awal bulan Zulhijjah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Perkataan Nabi arada, jika dia ingin. Kata arada ini ya, ini menunjukkan bahwasanya itu tidak wajib. Menunjukkan itu sebuah sunnah yang sangat ditekankan. Wallahu taala a'lam. Para ulama ya khilaf dalam masalah ini. Tapi pendapat yang mengatakan itu sunnah yang sangat ditekankan, wallahu a'lam, dari sisi pendalilan lebih kuat. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengetahui itu, tentu ya Nabi SAW menjelaskan ya hal-hal yang berkaitan dengan hewan kurban ini. Tentu permasalahan kurban ini sangat kompleks, sangat banyak sekali. Mungkin tidak cukup kita bahas dalam tempo 40 menit ya. Mungkin bisa dibahas 2 jam, 3 jam ya. Karena permasalahannya sangat banyak sekali. Tapi saya berusaha akan menyebutkan permasalahan yang sangat penting di dalam masalah hewan kurban ini. Pertama, di antara permasalahan yang penting di dalam masalah hewan kurban ini adalah bahwasanya hewan kurban tersebut ya boleh ya kita berkorban dengan seekor onta, boleh kita berkorban dengan seekor sapi, dan juga boleh kita berkorban dengan seekor kambing. Dan Nabi SAW disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya hendaknya ketika dia berkorban dengan seekor sapi atau dengan seekor onta atau dengan seekor kambing, maka hendaklah hewan tersebut musinnah, kata Nabi. Bahwasanya dia mencapai usia musinnah. Musinnah itu adalah usia hewan, kalau onta itu dia usianya 5 tahun masuk tahun ke-6. Jadi tidak boleh orang berkorban onta yang usianya masih satu tahun. Kalau dia musinnah itu berkaitan dengan sapi dan semisalnya, maka maksudnya adalah sapi yang berusia 2 tahun masuk pada tahun ketiga. Adapun musinnah yang dimaksudkan dengan kambing maksudnya adalah kambing yang berumur 1 tahun masuk pada tahun kedua. Ini disebutkan dengan musinnah. Kemudian para ulama membolehkan kalau selain kambing yaitu domba, itu boleh kalau seandainya dombanya usianya 6 bulan ke atas. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apa bedanya kambing dengan domba? Takuni tukang kambing. Mereka bisa membedakan antara kambing dengan domba. Tapi intinya kambing itu biasanya bulunya tidak tebal, domba itu tebal ya. Kambing itu biasanya bertanduk, domba itu tidak bertanduk.
Ya, kambing itu biasanya apa? Ekornya ke atas, kalau domba itu ke bawah. Dan ya banyak perbedaan-perbedaan, ya. Maka para ulama membolehkan kalau domba itu usianya 6 bulan, ya. 6 bulan ke atas. Kemudian ahlul ilm mengatakan bahwasanya di antara syarat bahwasanya hewan itu boleh dikorbankan, pertama hewan tersebut terlepas dari aib. Nabi SAW melarang kita untuk berkorban yang mana hewannya itu adalah terdiri ada aibnya. Disebutkan di dalam sebagian hadis, disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi SAW bahwasanya kata Nabi tidak boleh seseorang itu ya dia berkorban sedangkan hewannya itu memiliki aib. Adapun aib ini maksudkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i ada 4 macam aib. Apa itu? Pertama ya bahwasanya tidak boleh hewannya itu pincang. Pincang, betul-betul pincang, dia tidak bisa berjalan. Kemudian yang kedua adalah hewan tersebut dia tidak picak. Ya, dia tidak picak. Ya, picak di sini tidak bisa melihat. Tapi kalau dia ada gangguan penglihatan putih misalnya, maka itu tidak mengapa. Kemudian yang ketiga adalah hewan tersebut sakit, yang mana sakitnya ini menyebabkan dagingnya terus-menerus turun sehingga hewan itu menjadi kurus kering akibat penyakitnya. Ini juga tidak boleh dikorbankan. Kemudian yang keempat adalah hewan tersebut sangat kurus sampai tidak ada sumsum tulang belakangnya. Maka 4 jenis macam penyakit ini tidak boleh kita memilih hewan tersebut dikorbankan. Mungkin ada permasalahan di sini, Ustadz. Kadang kita beli hewan kurban itu baik hewan kurbannya, tidak ada cacatnya. Sampai di tempat kita, karena yang menurunkan ini kada pengalaman, orang kada pernah mengingu sapi, akhirnya berpaksaan menurunkan sapinya dari terak. Akhirnya didoronglah sapinya sampai sapinya bertajun patah kakinya. Taib. Apa hukumnya? Kalau seandainya hewan itu patah kakinya sehingga dia pincang tidak bisa berjalan setelah kita membeli hewan korban tersebut, apakah sah dia dikorbankan atau tidak? Para ulama mengatakan kalau sebabnya tidak sengaja dan tidak ada unsur kelalaian, kita membeli hewan kurban, kemudian tiba-tiba hewan kurban tersebut pincang misalnya, atau tiba-tiba dia buta, maka insya Allah sembelihannya sah. Dia dikatakan udhiyah. Ya, dan ini dinisbatkan perkataan jumhur ulama. Walaupun hadis di dalam masalah ini adalah hadisnya memiliki masalah di dalam isnadnya. Tetapi ulama berdalil dengan hadis dalam Ibnu Majah dan di dalam Sunan Kubra Baihaqi bahwasanya kalau cacatnya itu datang setelah kita membeli. Datang setelah kita membeli, bukan cacat lama, bukan bawaan. Jadi setelah membeli cacat hewannya, maka kata para ulama, ya kalau datang cacat itu akibat bukan keteledoran, bukan bawaan dari awal, maka insya Allah sah saja udhiyahnya. Walaupun kalau diganti itu lebih baik. Tapi kalau tidak diganti, apakah sah? Insya Allah sah. Ya insya Allah sah udhiyahnya, dan ini dinisbatkan kepada pendapat jumhur ulama. Kemudian para ulama juga ya menjelaskan bahwasanya daging kurban ini boleh ya seseorang ketika berkorban ini dagingnya itu ya dia ambil, dia bagikan, boleh juga dia sedekahkan. Maka tidak ada batasan seseorang itu berapa banyak si berkurban ini mengambil daging. Ustadz, kalau dia berkurban misalnya 1 ekor kambing semuanya sidin ambil, kada dibagikan sidin, boleh lah, boleh, tidak mengapa. Kalau seandainya ada orang berkorban, ya sidin berkorban, asal sidin aja dan keluarga sidin. Ya tidak sidin bagikan misalnya. Boleh tidak mengapa. Tetapi afdalnya adalah daging kurban itu dibagikan. Tidak ada batasannya. Kemudian sebagian ulama mengatakan afdalnya diambil 1/3, kemudian 1/3 yang lain dibagikan. Tetapi hadis yang mengatakan 1/3 ini hadis yang lemah, ya, hadis yang lemah. Oleh karena itu afdalnya adalah seseorang ya mengambil secukupnya, atau seseorang
sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh pihak masjid atau pihak penyelenggara. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwasanya kalau orang itu tidak memiliki uang, mana yang lebih utama? Dia berhutang untuk berkorban ataukah dia tidak berhutang? Atau sebaliknya, dia memiliki hutang, kemudian dia sebetulnya bisa membayar. Tetapi mana yang lebih didahulukan? Dia berkorban atau membayar utangnya? Utangnya belum jatuh tempo, tapi dia punya utang. Mana yang didahulukan? Dia membayar utangnya atau berkorban? Para ulama mengatakan membayar hutang itu hukumnya wajib. Maka kalau utangnya jatuh tempo, maka hendaknya didahulukan dia membayar utang. Tapi kalau utangnya tidak jatuh tempo, masih lama temponya, dan dia bisa membayar utang tersebut, dan kebetulan pada saat itu uangnya cukup untuk udhiyah, dan dia bisa membayar utang tersebut, maka tidak ada masalah. Dia berkorban tanpa dia mendahulukan membayar hutang. Tapi kalau seandainya hutangnya jatuh tempo, atau hutangnya harus sudah dibayar, tapi belum beliau bayar, maka ini tidak boleh, karena membayar hutang itu hukumnya wajib. Jangan afwan akhi. Afwan akhi, saya nggak bisa bayar. Tidak, wajib seseorang membayar hutang orang. Kemudian para ulama juga mengatakan bahwasanya boleh tidak kita memberikan daging kurban ini kepada orang selain Islam. Misalnya kita kasih tetangga kita yang non muslim ataupun yang lainnya. Maka jawabannya boleh. Apalagi kita menginginkan dia masuk Islam. Kita ingin mentaklif hatinya. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya hewan kurban yang kita kurbankan tersebut berupa sapi, kambing, dan onta. Maka ini 3 jenis hewan kurban yang dikorbankan. Para ulama mengatakan sapi dan unta itu boleh 7 orang atau 7 jiwa. Dan kambing itu boleh satu jiwa. Kambing itu boleh satu jiwa. Dan seseorang ketika dia berkorban dengan sapi, berkorban dengan kambing, maka para ulama mengatakan berkorban dengan sapi dengan kambing itu lebih baik. Berkorban dengan sapi atau unta itu lebih baik ketimbang dia berkorban dengan kambing. Kenapa? Karena dagingnya lebih banyak, yang mendapatkan manfaatnya lebih banyak. Para ulama mengatakan berkorban dengan unta itu lebih utama ketimbang berkorban dengan sapi. Berkorban dengan sapi itu lebih utama ketimbang berkorban dengan kambing. Kemudian yang terakhir adalah berkorban dengan seekor kambing itu lebih utama ketimbang seseorang berkorban dengan 7 jiwa pada seekor sapi. Orang yang berbeda-beda. Ini salah satu pendapat para ulama. Sebagian ulama, sebagian ahlul ilm di antaranya mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya walaupun dia berkorban dengan sapi, berkorban dengan kambing, berkorban dengan unta, selama mungkin nggak sampai 7 jiwa, itu kata mereka lebih baik ketimbang berkorban dengan seekor kambing. Ala kulli hal, para ulama membolehkan seseorang hendak berkorban dengan sapi, dengan unta, satu unta itu 7 jiwa, baik dari keluarganya ataupun dari yang lain, maka itu diperbolehkan. Seperti itu pula berkorban dengan sapi 1 jiwa atau 7 jiwa itu juga diperbolehkan. Permasalahan yang ada biasanya di masjid-masjid, dan ini sering terjadi, bahwasanya banyak orang itu sifatnya kalau di masjid itu sifatnya kolektif. Kolektifnya seperti apa? Kadang orang itu beli sapi, itu tidak menentu sapinya. Ada yang sapinya 1 pikul. Ada sapinya kurang dari 1 pikul. 90, 80 beratnya. Tentu sapi yang mahal ini, yang berat ini, harganya lebih mahal. Contoh misalnya di Masjid Asy-Syifa. Masjid Asy-Syifa berapa berkorban? 1 orangnya sudah ada? Belum? 1 jiwanya berapa di sini berkorban? Kada tahu kah? Ini kededean berkorbannya di sini nih kayaknya. Tahu, 1 jiwanya di sini berapa? Misalnya 3 juta. Ya, anggap 3 juta. Biar mudah saya menghitungnya. Anggap 3 juta. Maka 7 orang itu 21 juta.
Kemudian biasanya orang itu, panitia itu biasanya di masjid-masjid itu melakukan subsidi silang. Subsidi silang itu seperti apa? Karena dia ingin menyesuaikan dengan jumlah peserta penerima kurban. Kadang dia tidak memberi dengan satu macam. Kadang ada yang besar, ada yang kecil. Karena kita mencari yang hampir sama semua susah, ya. Apalagi ketika keterlangkaan sapi itu sendiri. Sehingga kadang-kadang dia beli yang besar dan yang beli yang kecil. Dia beli besar misalnya satu pikul harganya 22 juta. Maka 22 juta ini lebih dari budgetnya 21 juta. Tetapi budget ini ditutupi ketika dia beli sapi yang lebih kecil dari itu dengan harga misalnya 19 juta. Nah, ditutupi budget ini dengan yang 2 juta tersebut. Nah, semacam ini boleh tidak panitia melakukan demikian? Subsidi silang demikian. Maka jawabannya tidak boleh. Subsidi silang yang melebihi batas dari ketentuan itu tidak boleh, kecuali pihak masjid itu izin kepada yang berkorban, misalnya sapi yang ketujuh harganya 22 juta melebihi budget, berkorban dengan orang-orang yang berkorban tersebut. Ya. Jadi seseorang ketika dia ingin mengambil lebih, maka tidak boleh melebihi budget dari 3 juta tersebut. Tidak ada masalah kalau dia beli sapinya dengan harga 19, tidak ada masalah. Karena itu kurang dari budget. Atau dia membeli sapinya dengan harga 20 juta, tidak ada masalah. Karena itu kurang dari budget. Tapi ketika dia beli sapinya lebih dari 21 juta, yang mana budgetnya 7 jiwa ditentukan oleh pihak masjid itu adalah 3 juta per orang, kalau di total semuanya 21 juta, ini tidak boleh. Kenapa? Karena di sini kita menjadikan orang-orang tersebut kurang berkorbannya. Orang-orang tersebut kurang berkorbannya. Tentu setiap orang pengen dia berkorban untuk satu jiwa. Ketika dia berkurang, tentu dia tidak rida orang yang berkorban ini. Kecuali Anda minta izin. Atau Anda meminta kepada orang tersebut, kebetulan sapi pian tegana pian nambah maulah. Jadi aku kadang mau pindah ke masjid lain aja. Ya. Maka minta izin. Kalau diizinkan maka tidak ada masalah. Kemudian di antara juga permasalahan yang penting juga di dalam masalah menyembelih ini, menyembelih hewan ini, maka satu sapi atau satu unta itu bisa 7 jiwa. Satu kambing itu cuma 1 jiwa. Tetapi satu kambing itu boleh kita ikut sertakan keluarga kita. Jadi kalau Anda punya uang sedikit, kemudian Anda menyembelih seekor kambing, kemudian Anda ikut sertakan keluarga Anda, maka tidak mengapa. Nabi SAW pernah menyembelih seekor kambing, tapi beliau ikut sertakan keluarga beliau. Ikut serta di sini adalah ikut serta di dalam masalah pahala. Ikut serta dalam masalah pahala. Jadi keluarga kita juga mendapatkan pahala tersebut, dan itu sunnahnya. Kalau Anda bisa berkorban, cumanya 1 ekor kambing, maka keluarga Anda ikutkan di dalam 1 pahala. Makanya Nabi SAW pernah menyembelih seekor kambing untuk beliau dan keluarga beliau. Kemudian, Ustadz, mana afdalnya Ustadz? Kalau misalnya saya mampu, istri saya juga mampu, apakah afdalnya seorang suami berkorban atau menyembelih untuk istrinya, membayari istrinya untuk juga berkorban, atau cukup satu suami saja yang berkorban, istri ikut dengan suami dalam pahala? Maka para ulama mengatakan bahwasanya afdalnya adalah kalau seorang suami punya harta dan istri juga punya harta, afdalnya masing-masing berkorban. Karena korban itu adalah ibadah mustaqillah, ibadah yang tersendiri, maka dianjurkan seseorang itu beribadah masing-masing. Ibadah azimah. Mungkin sebagian orang bertanya, Ustaz, ini tidak ada contohnya di zaman salaf. Tidak ada contohnya di zaman para sahabat. Tidak ada contohnya di zaman Nabi SAW. Pada zaman Nabi berkorban untuk beliau dan keluarga beliau. Tidak ada sahabat itu berkorban untuk zaman Nabi itu sahabat dia berkorban kemudian istrinya juga berkorban. Jawabannya adalah zaman dahulu itu kehidupan itu sangat sederhana. Kehidupan itu harta
sedikit pada zaman dahulu. Makanya kalau Anda lihat keadaan sahabat itu kebanyakan miskin, kebanyakan tidak ada uang, dan juga kehidupan Nabi SAW. Sehingga para ulama mengatakan tentu tidak bisa dikiaskan dengan keadaan orang zaman sekarang yang sebagian orang itu diluaskan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang memiliki kelebihan uang, dia mampu untuk berkorban, afdalnya dia berkorban sendiri. Kalau dia punya kelebihan uang, afdalnya dia berkorban sendiri. Entah itu anak dengan orang tuanya, anaknya punya kelebihan uang, afdalnya dia berkorban sendiri. Atau seorang suami dan istri, kebetulan istrinya bekerja, suaminya bekerja, masing-masing punya uang, afdalnya dia berkorban sendiri-sendiri. Kalau dia punya kelebihan. Kalau dia tidak punya kelebihan, maka ya seorang suami atau seorang ayah, dia menyembelih seekor kambing atau menyembelih seekor sapi, kemudian dia niatkan keluarganya itu masuk di dalam pahala. Taib. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika seorang kepala rumah tangga ya, dia berkorban, kemudian dia ikut sertakan anak dan istrinya di dalam pahala, maka yang disuruh untuk tidak memotong rambut, yang disuruh untuk tidak memotong kuku adalah orang yang berkorban tersebut, yaitu kepala rumah tangga tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, man arada minkum ayudakhi, barang siapa di antara kalian ingin berkorban ya, dan masuk pada 10 awal bulan Dzulhijjah, maka jangan sekali-kali dia mengambil bagian dari rambutnya. Maka ini yang dimaksudkan adalah yang berkorban. Adapun yang diikut sertakan di dalam pahala, maka ini mereka tidak masuk di dalam larangan ini. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, daging kurban tersebut ya boleh dimanfaatkan oleh orang yang menerima. Taib. Orang yang menerima daging kurban, boleh tidak dia menjual dagingnya? Dia dapat daging kurban. Kebetulan si Din ini hebat mengumpulkan kupon kurban. Ya, kadang dapat sini satu, kadang dapat sini satu, akhirnya terkumpul 20 kurban, kayak bisa berkorban. Ya, karena ada orang yang punya keahlian demikian. Ya, maka dia punya daging kurban, kulkas tidak ada. Dagingnya banyak. Boleh dia dapat daging kurban, kemudian dia terima, boleh tidak yang menerima ini menjual? Maka kalau yang menerima kurban, dia menjual dagingnya tidak ada masalah. Mau dia jual, mau dia hadiahkan tidak ada masalah. Tetapi yang berkurban tidak boleh dia menjual dagingnya. Orang yang berkurban itu tidak boleh dia menjual dagingnya. Tapi kalau yang menerima kurban, yang memakan daging kurban yang dikasihkan, dia dapat daging kurban kemudian dia jual misalnya ke tempat lain, maka tidak mengapa. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkurban juga dengan seekor sapi itu sebagaimana kita katakan tadi boleh dengan 7 jiwa. Kadang ada orang berkorban itu tujuannya dia tidak ikut berkorban. Tujuannya dia ikut di dalam 7 jiwa, tetapi tujuannya adalah pengen dagingnya aja. Contoh misalnya, orang berkorban, kemudian ada satu orang, anak masuk di sini, tapi kadang hendak berkorban. Kenapa? Anak mengambil dagingnya beratan, kuponnya beratan, anak ambil. Kenapa? Hendak jual di pasar, kena larang. Iya, saya tidak ingin ikut korban. Jadi dari 7 jiwa itu ada satu orang tidak ingin ikut korban, tapi dia ikut ya membayar. Dia ingin dagingnya saja, tidak ingin korban. Boleh apa tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ya tidak mengapa. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Kadang juga ada sebagian orang menggabungkan kurban dengan akikah. Kebetulan anaknya lahir dekat dengan hari raya haji. Kemudian dia gabungkan kurban dengan akikah. Boleh tidak kurban digabungkan dengan akikah? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tetapi yang perlu kita rinci terlebih dahulu, kalau dia masukkan kurban ini gabung dengan akikah pada sapi, ini tidak boleh. Kalau kurbannya sapi, kemudian dia masuk di sana dalam niat akikah dan kurban, itu tidak boleh. Kenapa? Karena pendapat yang benar di kalangan para ulama, akikah itu harus dengan seekor kambing. Tidak boleh seseorang itu berkorban dengan berakikah dengan seekor sapi. Nah, yang jadi permasalahan adalah orang itu berkorban dengan seekor
kambing, tetapi di satu waktu dia meniatkan untuk akikah. Hal semacam ini boleh apa tidak? Para ulama mengatakan, terjadi khilaf di kalangan para ulama, ada dua pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama membolehkan berdasarkan bahwasanya kurban dan akikah itu sama-sama tujuannya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama tidak membolehkan. Kenapa? Karena kata mereka ini berbeda. Sedangkan kurban itu untuk jiwa, sedangkan akikah itu untuk anak yang barulah lahir. Ini kata mereka dua hal yang berbeda, tidak bisa digabungkan. Wallahu taala alam, pendapat yang paling berhati-hati tentu pendapat yang mengatakan tidak bisa digabungkan. Maka kalau Anda memiliki kelebihan harta, ya afdalnya adalah Anda berakikah, menyembelih satu ekor kambing untuk akikah, menyembelih juga satu ekor kambing untuk berkurban. Kemudian kalau seandainya ada akikah dan kurban, mana didahulukan? Uangnya cukup satu saja. Mana yang didahulukan? Dia berakikah apa berkurban? Maka yang didahulukan adalah, kata sebagian ahlul ilm, dia dahulukan akikah. Ya, dia dahulukan akikah daripada kurban. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga berselisih tentang masalah kurban ini. Apakah diwajibkan ataukah diharuskan orang-orang yang berhaji untuk berkurban? Ada pemahaman di masyarakat kita bahwasanya orang yang berhaji itu harus berkurban. Pendapat yang paling benar di kalangan para ulama bahwasanya tidak ada kewajiban bagi orang yang berhaji untuk berkurban. Apakah disunnahkan? Jawabannya juga sebagian ulama mengatakan tidak. Orang berhaji, kata para ulama, ya, di antaranya pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah, pada hakikatnya dia boleh, tetapi dia tidak ditekankan untuk berkurban. Maka yang ditekankan untuk berkurban itu adalah orang-orang yang tidak berhaji. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga ya permasalahan yang penting yang berkaitan dengan hewan kurban adalah bahwasanya tentu ya kurban itu menjadi sah kurban tersebut ketika terpenuhi syaratnya. Di antara syarat yang terpenting yang dijelaskan oleh para ulama adalah tasmiyah, ya, yaitu membaca bismillah ketika menyembelih. Ulama berselisih tentang masalah membaca bismillah ketika menyembelih. Apakah membaca bismillah ketika menyembelih ini syarat di dalam sembelihan, ataukah dia sebuah kewajiban, ataukah dia sebuah perkara yang sunnah? Ada tiga pendapat di dalam masalah ini. Jumhur ahlul ilm, kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya bismillah itu hukumnya wajib. Ya. Karena berdasarkan keumuman firman Allah di dalam Al-Qur'an, wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismallah. Kata Allah, janganlah kalian memakan sesuatu sembelihan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata mereka, ini dalil tentang masalah membaca bismillah itu ketika menyembelih hukumnya wajib. Maksudnya apa menjadi wajib ini? Kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka sembelihannya tidak sah. Tapi kalau ditinggalkan akibat lupa, tukang potongnya kada ingat membaca bismillah. Ketika hendak nyembelih, disepak oleh sapinya, terpelacung jadi. Kada ingat lagi membaca bismillah. Kemudian ketika menyembelih, dia lupa membaca bismillah. Taib. Dia kelupaan, tanpa sengaja. Sembelihannya halal apa tidak? Insya Allah. Berdasarkan pendapat yang pertama ini, sembelihannya halal. Sembelihannya halal. Kenapa? Karena berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, innallaha tazawwada an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku itu orang yang salah, orang yang lupa, dan orang yang dipaksa. Itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia tidak sengaja, maka sah sembelihannya. Sebagian ulama mengatakan menyebut bismillah ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Kenapa? Karena mereka berdalil dengan keumuman ayat di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya makanan ahlul kitab itu halal bagi kalian. Ya, makanan atau sembelihan ahlul kitab itu halal bagi kalian. Kata mereka, orang ahlul kitab dahulu mereka juga tidak membaca bismillah, tetapi Allah halalkan. Permasalahan udhiyah ini, permasalahan kurban ini. Kemudian tadi kita katakan sebagian ulama berdalil bahwasanya membaca bismillah itu hukumnya sunnah. Sebagian lagi berdalil hukumnya adalah syarat, dan ini pendapat Ibnu Hazm. Wallahu taala alam.
Yang lebih dekat adalah yang mengatakan membaca bismillah itu hukumnya wajib. Dan kalau seandainya orang itu lupa membaca bismillah tanpa sengaja, insya Allah sembelihannya tetap halal ya. Tetapi kalau disengaja maka ini yang bermasalah sembelihannya. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang sebagian peternak itu mereka ketika ingin menggemukkan sapi, biasanya sapinya itu dipotong, ya dikebiri. Kenapa? Ketika dikebiri, karena sapi itu kalau dikebiri dia nafsu makannya naik. Kenapa? Karena syahwatnya berkurang, nafsu makannya naik, sehingga dia makannya banyak, gemuk sapinya. Biasanya pedagang sapi kadang-kadang dikebiri sapinya biar gemuk, biar larang dijual. Taib, sapi yang dikebiri semacam ini boleh tidak kita beli atau kita korbankan? Maka jawabannya boleh ya. Para ulama mengatakan itu tidak masuk di dalam hal-hal yang tidak dibolehkan. Maka boleh dia dikorbankan menjadi hewan kurban. Kemudian di antara juga permasalahan yang berkaitan dengan kurban ini adalah kadang-kadang sebagian kita dia hidup di luar pulau atau di luar negeri, kemudian di tempat tersebut mungkin susah untuk berkorban. Apakah boleh orang itu berada di tempat yang berbeda berkorban di tempat lain? Contoh misalnya Anda punya keluarga di Singapura, kemudian dia berkorban di Banjar. Boleh tidak? Boleh. Ya, pada asalnya seseorang itu disunnahkan dia berkorban di tempat di mana dia berada. Tetapi kalau orang itu berada di tempat yang mungkin susah menyembelih, misalnya di India, kada boleh menyembelih sapi misalnya, maka dia boleh berkorban di luar negeri tersebut, ya di luar daerahnya, misalnya di Indonesia ataupun di tempat yang lain. Dan juga para ulama mengatakan boleh juga daging korban yang kita sembelih itu boleh dibagikan di luar masyarakat kita atau diekspor keluar negeri atau dibagikan kepada orang di luar negeri, boleh, selama di dalam negeri tersebut, di tempatnya tersebut terpenuhi. Kemudian di antara juga permasalahan yang penting di dalam masalah berkurban ini adalah apakah ya, seorang musafir ya itu juga diperbolehkan mereka atau dianjurkan mereka berkurban? Iya, musafir tetap mereka juga dianjurkan berkurban. Tetap mereka ditekankan untuk berkorban. Jangan sampai seseorang safar dia memiliki kelebihan harta, keluasan harta untuk tidak berkorban. Maka disuruh juga seorang musafir tersebut berkorban. Kemudian di antara permasalahan yang berkaitan dengan hewan kurban ini sebetulnya banyak sekali. Saya akan sebutkan yang penting saja. Di antara permasalahan yang penting, kadang seorang itu membeli hewan kurbannya bunting. Hewan kurbannya bunting. Taib. Ternyata ya pas ketika mau disembelih lahir anaknya. Kemudian apakah anaknya juga ikut dikorbankan ataukah disembelih ibunya? Sebagian penitia mengatakan ini bonus kita ini. Iya, ini tidak disembelih. Sebagian mengatakan ini disembelih. Maka kalau hewan kurban itu maka dia memiliki anak, lahir anaknya, maka anaknya juga bagian dari korban. Jadi dikorbankan. Maka kalau anaknya masih belum lahir, maka cukup ketika ibunya disembelih, anaknya pun juga ikut disembelih. Maka kalau anaknya lahir, maka anaknya pun juga ikut disembelih. Ya, kenapa? Karena sang anak itu mengikuti ibunya. Ketika ibunya jadi korban, maka sapinya pun juga boleh dikorbankan. Kemudian, apakah harus menyembelih sapi atau menyembelih kambing itu harus yang jantan, tidak boleh betina? Boleh betina. Walaupun sebagian ahlul ilm mengutamakan jantan. Tapi sebetulnya tidak masalah seseorang itu membeli sapinya betina, atau membeli kambingnya betina. Tidak mesti harus jantan. Dan itu bukan merupakan sebuah keharusan atau kewajiban. Boleh. Anda memilih jantan boleh, memilih betina pun boleh. Ini mungkin diantara permasalahan yang penting di dalam masalah kurban ya. Sebetulnya banyak permasalahan ya di dalam masalah kurban ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sisa waktu yang ada, mungkin ada pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya, tafadhol. Kalau tidak ada ya kita tutup. Boleh ya, sebagaimana saya katakan tadi, boleh orang berhaji itu ikut berkorban.
tapi tidak ditekankan seperti orang yang tidak berhaji. Adapun orang yang tidak berhaji itu ditekankan dia untuk berkorban. Adapun orang berhaji boleh dia berkorban. Wallahu a'lam. Iya. Assalamualaikum. Ustaz, tadi Ustaz menyebutkan kalau hewan-hewan yang dianjurkan di ini kan itu adalah unta, habis itu sapi, kambing atau domba ya. Iya. Di wilayah kita di Banjarmasin contohnya ada di beberapa daerah yang mengganti sapi itu menjadi kerbau. Bagaimana itu Ustaz? Apakah dibolehkan atau bagaimana? Iya. Jazakumullah khair. Kerbau itu bagian dari sapi, masuk dari jenis sapi. Maka kerbau, sapi, hidangan, bahasa apa? Hidangan apa? Hadangan. Kalau orang Batapur nyebutnya hidangan, Bang. Iya. 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 Maka itu juga bagian dari jenis sapi. Ya, bagian dari jenis sapi, maka tidak ada masalah dikorbankan. Ya, dia menjadikan pengganti sapi itu kerbau. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain? Afdalnya kalau dia berhaji, afdalnya di tempat dia di sana. Ya, ketika dia berhaji di situ yang paling afdal di tempat dia berada. Wallahu a'lam. Baik. Apa hikmah kita jangan potong kuku, mencukur bulu atau rambut? Hikmahnya adalah kenapa seseorang itu tidak tidak diperkenankan untuk memotong kukunya, tidak diperkenankan untuk mencabut bulunya. Pertama di sini kita ingin ikut serta di dalam masalah nusuk. Sebagaimana orang yang berihram, karena orang berhaji, ketika orang berhaji dia tidak boleh mengambil kukunya, tidak boleh dia mencabut bulunya. Ikut kesertaan ini dalam masalah nusuk. Ini kata para ulama di antara hikmahnya, ya, ikut serta dalam nusuk dengan orang-orang haji. Ketika dia berkorban, maka dia ikut serta juga nusuk dengan orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang lain? Apakah boleh membeli daging yang kita tahu penjualnya tersebut non muslim, karena bisa jadikan daging tersebut sembelih bukan dengan nama Allah? Pertama, sembelihan orang selain Islam. Sembelihan selain orang Islam itu ada dua macam. Sembelihan ahlul kitab dan bukan ahlul kitab. Ahlul kitab yaitu orang Yahudi dan Nasara. Pendapat yang benar di kalangan para ulama, ahlul kitab zaman sekarang yaitu Yahudi dan Nasara zaman sekarang ini tidak ada bedanya dengan ahlul kitab zaman dahulu. Zaman dahulu juga orang ahlul kitab seperti Nasara menjadikan tritanitas. Zaman sekarang pun juga demikian. Penyimpangan yang ada pada zaman dahulu tidak ada bedanya dengan penyimpangan yang ada pada zaman sekarang. Mungkin pada zaman sekarang penyimpangannya mungkin lebih banyak lagi, lebih besar. Tapi asal penyimpangannya itu sama. Maka kata para ulama, ahlul kitab zaman sekarang itu sama dengan ahlul kitab zaman dahulu. Walaupun di sini ada khilaf sekali lagi saya katakan. Tetapi mereka dikatakan ahlul kitab. Maka berdasarkan ini, sembelihan ahlul kitab itu halal. Berdasarkan keumuman ayat di dalam surah Al-Maidah, Allah mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Adapun sembelihan orang ahlul kitab itu halal bagi kalian dengan syarat ketika dia menyebut nama Allah. Tetapi ketika dia menyembelih tidak menyebut nama Allah, kita tahu misalnya ketika dia menyebut dengan Bismil Masih misalnya, dengan nama Isa Al-Masih misalnya, atau dengan nama Ruhul Kudus misalnya, maka sembelihan ini tidak boleh kita makan. Karena dia menyebut bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya kalau kita tidak tahu dia menyebut nama Allah ataukah tidak, kita tidak tahu. Hendak bertakun di warung, pian ini menyembelih nama Allah atau tidak, mesti diusirnya. Iya. Kita tidak tahu dia ini menyembelih nama Allah apa bukan. Maka kalau kita tidak tahu, maka disuruh untuk membaca bismillah. Membaca bismillah ketika memakan daging tersebut. Dan Syekh bin Baz pernah ditanya dalam masalah ini, beliau mengatakan baca bismillah berdasarkan keumuman hadis. Yang kedua adalah sembelihan orang yang bukan ahlul kitab, selain agama Yahudi dan Nasara. Maka sembelihan mereka tidak halal bagi seorang muslim. Walaupun dia menyebut nama Allah, walaupun dia peruntukkan untuk Allah, misalnya dia menyebut nama Allah, diperuntukkan untuk Allah, maka tidak halal baginya. Tidak halal bagi kita memakan
sembelihannya. Kalau dia bukan ahlu kitab, yaitu Yahudi dan Nasara. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Di kantor kita kan ada dapat kurban berganti gitu Ustaz. Nah di sana juga ada non muslim. Kadang-kadang dari 2 orang itu ada 2 orang non muslim Ustaz. Jadi teman-teman tuh kadang galau, ini sah atau enggak nih kurbannya gitu Ustaz. Sebenarnya boleh diambil duitnya Ustaz, tapi kan yang non muslim ini dia gengsi gitu kan ambil duitnya, jadi biar aja ikutin aja gitu. Itu gimana? Iya. Pertama, orang selain di luar Islam, ketika dia beribadah, kan itu ibadah, dan syarat ibadah itu disyaratkan dia adalah seorang muslim. Ya, ibadah itu diterima disyaratkan dia seorang muslim. Maka ibadahnya tentu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah sah sembelihan tersebut menjadi kurban? Sah. Sembelihan tersebut menjadi kurban. Ya. Dia sah menjadi kurban, tetapi ibadah orang non muslim tersebut tentu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena disyaratkan ibadah itu adalah, salah satu diterima ibadah itu adalah ikhlas. Dan tentu kelaziman ikhlas adalah seseorang itu beragama Islam. Wallahu taala alam. Baik. Ada yang lain? Hukumnya? Arisan. Arisan korban. Seperti apa, prakteknya seperti apa, realnya? Ada banyak 50, jadi setahun sekali dicabut, misalnya 14 orang misalnya yang kena dulu, misalnya belakangan. Dia arisan kurban, kemudian misalnya 14 orang. 14 orang itu dibelikan 2 ekor sapi misalnya gitu ya. Taib. Jadi 14 orang itu ikut di 2 ekor sapi tersebut. Sebetulnya arisan itu kan pada asalnya itu hutang piutang. Orang berarisan itu ibaratnya itu berhutang. Jadi ini dulu dipinjami duit, ya semacam itu. Ini dipinjami duit, dia dapat, dia gunakan uang tersebut. Nanti setelah itu dia gantian pinjamin orang. Kan kayak gitu sebetulnya prinsip arisan. Maka berarisan kurban sebetulnya itu kembali kepada hukum arisan itu secara asal ya. Ahlul ilm terjadi khilaf dalam masalah hukum arisan. Tapi wallahu alam, selama arisan itu tidak melanggar syariat, artinya bercabut, dapat, sudah. Tidak ada istilahnya diminta lagi orang yang dapat arisan itu berulah makanan dan semisalnya, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, insya Allah tidak mengapa. Maka kurban dari utang piutang itu boleh. Sebagaimana kita katakan tadi, kurban dari utang piutang itu boleh, tapi dengan syarat dia bisa mampu bayar. Kalau dia tidak bisa mampu bayar, maka jangan dia utang piutang. Wallahu a'lam. Tapi ada yang lain? Cukup. Ya. Kalau cukup kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.